What's up lovely humans? Aku hari ini tuh abis ngumpulin Q&A dari kalian gitu. Gue pribadi karena gue ngerasa Q&A pun ya udah flat aja biasa, kayak cuma nanya kakak umurnya berapa, kakak tinggalnya di mana, macam lagi ngisi biodata zaman SMA beb. Yang bener-bener nge-catch gue itu ada 2 pertanyaan dan ini topiknya sama, yaitu tentang LDR nih. Yang satu nanya gimana sih cara buat LDR itu biar awet, atau ada lagi nanya cara biar kita tetap setia dalam LDR gimana sih. Unik nih, dan kebetulannya gue juga pernah punya pengalaman LDR ya. Kalau menurut gue pribadi, kalau lu bilang gak bisa long distance karena jauhan dari pacar, satu, lo masih insecure dengan diri lo sendiri. Dan kedua, haus akan belayan sayang. Jadi kayak, abang sentuh aku kangen sama kamu, belai aku gitu. Come on, oke, gue ngerti. Cuman bukan berarti contoh affection itu pun lu harus menggila-gilakan itu ada. Nah guys, jadi menurut aku nih, kalau untuk long distance relationship itu ada 3 hal nih yang kalian harus ingat ya, harus benar-benar kalian pelajari. Satu, kalian harus tahu benar-benar how to love yourself, karena kamu akan attract semua energi yang positif kepada kamu, dan kamu bukan membangun tembok karena kejadian yang sebelum-sebelumnya menyakiti kamu, tapi kamu meruntuhkan semua tembok itu. Kamu terbuka, kamu ikhlas, dan kamu memperbaiki diri. Kamu belajar dari pengalaman itu, dan benar-benar itu akan meringankan diri kamu sendiri, akan meringankan hati kamu sendiri. Nah setelah itu kamu akan belajar di mana kamu mengerti bagaimana kamu merasakan aku menghargai diri aku sendiri sepenuhnya, dan aku gak akan pernah lagi yang bertanya-tanya apakah aku layak untuk disayang, apakah aku layak untuk mendapatkan pasangan yang baik. Kamu akan mendapatkan semua jawaban itu. Oh iya, aku tahu aku layak untuk dicinta, aku layak untuk mendapatkan pasangan yang baik, karena juga aku tahu gimana cara menghargai diri aku sendiri dan sayang pada diri aku sendiri. Kamu pun juga akan attract all the good people, all the right people for you. Tapi terkadang orang-orang itu suka lupa yang namanya beda self love sama self wasteful. Nah, self love ini itu dimana kondisi kamu sudah ikhlas, kamu sudah terbuka, kamu belajar. Tapi self wasteful ini dimana kamu ngerasa kamu mencari pelampiasan. Nah, ini nih yang kurang baik guys. Dan ingat ya, pelampiasan itu nggak semuanya selalu dalam bentuk orang lain. Tapi pelampiasan itu ada juga bentuk-bentuk ya buruk lainnya. Misalnya nih, karena patah hati, aku jadi minum, aku suka mabok-mabok, aku suka party yang berlebihan, aku suka merokok yang berlebihan, pokoknya apapun semuanya berlebihan. Dan bahkan amit-amit kalau misalnya kalian pun sampai memakai narkoba segala macam, kalian membiarkan diri kalian terjerat dalam energi yang negatif, kalian membiarkan diri kalian terus-terusan galau, dan kalian menumpuk energi negatif ini pun dalam diri kalian sendiri. Jadi kalian membangun tembok, luka itu terus kalian pendam, terus kalian asah, malah jadi backfire ke kalian sendiri. Kalian gak akan sembuh-sembuh dari itu, karena kan kalian juga tahu sendiri ya, akibat apapun yang berlebihan kan tidak baik ya. Yang kedua menurut aku itu adalah, kalian kan cuma bisa virtual dong, otomatis cuma bisa telepon video call. Ya udah, spicy up a bit, set a virtual date. Yuk kita dinner bareng tapi virtual. Siapin makanan yang kamu suka, abis itu juga dia pun begitu. Kalian catch up with each other, apa segala macam, kalian ngobrol. Nah, abis itu juga aku pernah nih kalau yang ini, kinda make yourself a movie date. Jadi anggapannya dari virtual, kamu video callan tapi kita nonton. Meskipun cuma video call, tapi ngerasa kalau kamu itu di sebelah dia. Kalau menurut aku pribadi ya, coba deh, kayak it's kinda cringy, tapi actually it's kinda fun and kinda cute. Jadi campur aduk gitu, gemesin gitu, kayak gitu. Yang ketiga ini, itu yang paling penting nih menurut aku, itu adalah tentang komunikasi dan komitmen. Ini nih yang ngelok semuanya, ngunci semuanya benar-benar, kayak full package-nya nih. Maksudnya gini, kamu menunjukkan ke pasangan kamu, aku totalitas, aku memberikan yang terbaik kepada kamu. Itu pun akan menjadi komitmen untuk kalian. Beda tuh, kamu juga nge-build dimana insecure ini semuanya akan hilang. Kamu akan meruntuhkan semua insecurity, dia gak akan lagi yang ngerasakan, ih dia akan selingkuh gak ya? Apakah dia benar serius sama aku? Karena kamu udah benar-benar menunjukkan komitmen kamu ke dia. Setia itu gak perlu kok untuk harus saling hadap-hadapan juga. Kalau memang kamu udah tahu, kamu pun dewasa, kamu pun baik, gampang banget kamu taunya kalau memang he's the one or she's the one gitu ya. Komitmen itu gak akan berarti apa-apa juga kalau gak ada komunikasi yang baik. Tapi terkadang orang suka lupa, komunikasi bukan mengeluh. Nah ini nih yang paling biasanya itu orang itu susah banget ngebedain. Kenapa? Karena mereka terbiasa, aduh aku bete deh, bos aku kayak gini-gini kerjanya, kayak gak bener banget sih, rese deh, ih kesel deh, aduh pasangan pun juga apa sih, kok lu malah jadinya ngeluh-ngeluh mulu sih kerjanya sama gue, padahal kan gue juga mau ngobrol sama lo. Itu sebenarnya kalian bisa rubah dengan kata-kata kalian doang. Sedangkan kalau beneran kamu udah tahu self love kamu kan
akan ceritanya seperti ini. Sayang, tadi aku kesel deh, bos aku tuh nggak menghargai aku gitu. Padahal kan aku sudah ngejelasin ke dia, tapi dia malah nggak ngedengerin. Kesannya emang bener-bener dia tuh nggak mau menerima pendapat orang lain banget deh. Sayang sih, padahal sebenarnya perusahaannya bisa baik. Nah, kamu pun juga menunjukkan di mana diri kamu, oh iya, aku menceritakan sesuatu kepada pasangan aku karena aku juga tahu aku mau dihargainya seperti apa, dan aku juga pengen pasangan aku pun cerita seperti apa ke aku. Bener-bener self reflection. Pasangan kalian pun juga akan memberikan hal yang sama nantinya, karena mereka tahu kamu pun juga terbuka, kamu pun bukan mengeluh tapi kamu bercerita. Itu bedanya. Itu kenapa yang aku bilang orang-orang suka lupa dengan hal itu. Aku punya contoh ya, teman aku, pacarnya itu ada di Navy, komunikasinya sangatlah terbatas. Dia sehari itu hanya mendapatkan kurang lebih 30 menit untuk ngobrol sama pasangannya. Itu pun belum tentu setiap hari. Teman aku ini dia ngechat sama pasangannya, tapi kayak ngechat sama tembok, nggak pernah dibales. Karena mau bales juga gimana? Sekali udah bisa pegang telepon, ya telepon dia langsung video call karena kangen. Ketika mereka kangen pun mereka nggak pernah ngeluh, tapi mereka ngobrol, mereka komunikasi. Sama kayak tadi yang aku kasih contoh. Sayang, tadi aku agak sebel sih sama bos aku, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin dia juga lagi capek. Teman aku pun juga begitu, dia pun bercerita. Berbeda gitu kayak misalnya teman-teman aku yang lain gitu. Teman aku ini dia cuma punya 30 menit untuk ngobrol sama pasangannya, tapi mereka benar-benar komunikasi dengan baik dan menunjukkan kalau mereka itu benar-benar komitmen. Bahkan teman aku ini sampai dijulukin the best girlfriend gitu deh. Pokoknya benar-benar menunjukkan kalau hey, aku nggak ngapa-ngapain, aku benar-benar komitmen sama kamu, aku nungguin kamu ya, kamu di sana, kamu sehat-sehat terus, kamu berusaha yang terbaik, kamu jaga diri baik-baik ya. Mereka cute banget gitu. Pas cowoknya juga kemarin ulang tahun, tiba-tiba dikasih surprise aja sama teman aku ini, dikirimin kue banyak banget, dan kuenya itu nggak cuman buat si cowoknya doang. Aku kasih kue sama teman-teman kamu juga ya, dibagi-bagi sama juga atasan kamu. Aku sengaja beli banyakan buat kalian sharing bersama. Pokoknya karena itu jadi kayak satu tempatnya pada heboh gitu deh, seru. It's kinda cute gitu loh, kayak ngeliatin mereka seperti itu. Karena mereka sama-sama udah tahu mereka self-worth-nya mereka gimana. Mereka benar-benar totalitas berkomunikasi. Dan itu tadi contohnya yang kayak kasih surprise gitu-gitu. They spice it up a bit gitu dengan relationship mereka yang membuat mereka terus awet. Jadi menurut kalian gimana nih guys? Atau menurut kalian pengalaman LDR kalian sendiri gimana sih? Dan jangan lupa, misalnya nih kalian mau curhat-curhat yang lain, comment down below. Siapa tahu bakal gue bahas, bakal gue ulik-ulik lebih lanjut. Gue di sini sebagai Indri, gue hanya mengutarakan apa yang gue rasa dan apa yang gue pikirkan. Just a statement of mine. Terserah kalian mau setuju atau enggak. Semoga kalian relate ya dengan ini. Don't forget to like, subscribe, dan juga kalian share video ini. Siapa tahu ada orang yang relate, siapa tahu membantu, ya nggak sih? Jangan lupa juga follow gue di Instagram, jadi kalian nggak miss apa update-updatean gue. Well, I think it's time for me to go. See you again, lovely peoples, and have a nice day.